Bentrokan antara dua organisasi masyarakat atau Ormas di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah saat acara ceramah Rizik Syihab pada Rabu 23 Juli mengakibatkan 15 orang terluka. Selain dari dua belah pihak, korban luka juga berasal dari 4 anggota polisi yang ada di lokasi kejadian. Adapun bentrokan terjadi di Desa Pegundan, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang. Sebelum dilaksanakannya acara tersebut, lebih dulu dilakukan rapat koordinasi cipta kondisi yang juga dihadiri oleh Ormas Front Persaudaraan Islam atau FPI dan kelompok Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabiliyah atau PWI LS. Selengkapnya terkait dengan informasi ini akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jateng, Indra Dwi Purnomo. Selamat malam, Indra. Selamat malam, Siska. Baik, Indra bisa dilaporkan bagaimana kondisi terkini para korban luka dari bentrokan tersebut? Ya, Siska bisa dilaporkan bahwa pasca kejadian kerusuhan berdarah di Desa Begundan, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, ini saat ini pasien yang dirawat di rumah sakit, saat ini masih ada dua, itu dari pendukung atau anggota dari PWI LS. Dan dua pasien ini dirawat di dua rumah sakit, yaitu di RSU Siaga Medika dan RSU Al-Ikhlas Pemalang. Begitu, Siska. Baik, lalu terkait dengan detik-detik peristiwa naas ini seperti apa, Indra? Apakah dalam peristiwa ini Rizik Syihab juga ikut terdampak secara langsung, Indra? Ya, berdasarkan informasi yang didapat di lapangan bahwa saat kejadian para pendukung atau PWI LS ini sebenarnya melakukan penolakan kedatangan Habib Rizik yang berada di Kecamatan Petarukan untuk melakukan pengajian, dan di lokasi tersebut memang lokasinya dipandang penduduk, sehingga ketika akan melakukan penolakan ada dihalang-halangi atau dibatasi oleh pihak petugas kepolisian dan TNI yang berjaga di lokasi. Namun di lokasi tersebut memang banyak jalur tikus sehingga bisa para atau dari PWI LS ataupun dari FPI yang selalu menjaga fisik juga berada di situ, sehingga terjadi kericuan di lokasi kejadian. Dan saat itu Habib Rizik masih melakukan pengajian di lokasi, sehingga informasi yang diterima, uh, pengajian di pengajian selesai sekitar pukul 12 dini hari tadi. Begitu, Siska. Dan dari kejadian ini memang ada 15 orang yang mendapatkan perawatan tim medis, diantaranya adalah 4 dari anggota kepolisian dari Polres Pemalang, lalu ada 9 yang mendapatkan perawatan medis, 7 diantaranya itu adalah anggota PWI LS yang rawat jalan, dan 2 saat ini masih dirawat. Dan 1 di Siaga Medika saat ini masih kondisinya di ICU, dan 1 lagi berada di RSI Al-Ikhlas Malang, dan kondisinya saat ini informasi yang diterima Tribun Jateng cacat permanen. Begitu, Siska. Baik, Indra, ada ratusan polisi yang dikerahkan saat acara, kemudian sebelumnya juga sudah ada penekanan surat komitmen damai. Namun saat kejadian, mengapa salah satu pihak tetap datang ke lokasi sehingga bentrokan tidak dapat dihindarkan, Indra? Ya, untuk total pengamanan atau itu ada sekitar 675. Memang sebelum kejadian beberapa atau seminggu yang lalu itu sudah dilakukan rapat koordinasi baik dari Forkopimda, lalu terutama ke Gampol, dan beberapa korlap antar dua ormas tersebut. Dan memang sudah di kesepakatan bersama, intinya untuk menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan Pemalang. Akan tetapi untuk pecahnya bentrokan tersebut, saat ini dari pihak kepolisian Polres Malang masih melakukan pendalaman. Terjadi bentrokan tersebut saat ini memang dari
pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih lanjut begitu siswa. Baik, lalu terkait dengan kasus ini seperti apa prosesnya dan juga apakah nantinya ada potensi tersangka yang akan ditetapkan oleh polisi, Indra? Ya, berdasarkan keterangan dari Kabid-Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Artanto, saat ini pihak kepolisian masih melakukan pendalaman terkait kasus tersebut dan nantinya memang akan memanggil beberapa saksi serta para panitia di lokasi kejadian. Begitu juga. Baik, Indra, apakah ada informasi lain yang bisa disampaikan terkait dengan kabar ini? Untuk informasi selanjutnya bahwa dari pihak kepolisian saat ini masih melakukan pendalaman dan update terbaru masih ada 2 korban yang dirawat di 2 rumah sakit serta dari pihak PWI LS pengurus pusat pun sudah tiba di Pemalang, sudah menjenguk 2 korban tersebut dan dari keterangan Sekjen PWI LS Ken atau panggilannya Ken ini sudah menjenguk langsung para korban dari bentrokan tersebut dan untuk pembiayaan di rumah sakit pun para PWI LS ini nantinya akan iuran begitu, Puspa. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Jateng Indra Dwi Purnomo. Selamat bertugas kembali. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Bapak Kapolres bersama Forkompinda Kabupaten Pemalang semalam sudah melakukan kegiatan pengamanan terhadap pengajian Habib Rizik. Alhamdulillah pengajian dari Habib Rizik berjalan dengan lancar. Namun di balik itu semua sebelum itu ada kejadian insiden bentrokan dari kelompok PWI LS maupun dari FPI. Namun dari insiden bentrokan tersebut kita dari pihak kepolisian bersama aparat terkait baik dari Kodim maupun dari Pemda kita berhasil meredam situasi tersebut dan alhamdulillah acara berjalan dengan lancar. Demikian. Ada berapa yang terluka dan kondisi? Yang dapat kita datakan termonitor oleh kita ada 15 orang yang luka-luka, yaitu terdiri dari 4 personil Polri, kemudian dari 9 dari anggota dari PWI dan LS, dan yang kita ketahui ada 2 dari FPI. Dan sebagian besar mereka lukanya luka kepala karena terkena benturan dari benda batu maupun benda tumpulan yang dilempar. Kondisi aparat gimana? Alhamdulillah sudah bisa pulang, rawat jalan di rumah dan dalam tahap pengobatan. Apa sih yang jadi pemicunya Pak Kabid terkait dengan bentrokan yang terjadi semalam? Untuk pemicu masih kita lakukan pendalaman ya, karena kejadian insiden tersebut malam hari dan kita semua mengetahui bahwa lokasi tersebut di desa dan cukup rapat perumahan sehingga awal bentrokan itu harus kita lakukan penyelidikan dan kita saat ini dari pihak Polres melakukan penyelidikan di backup dari pihak Polda. Kita harus memahami, mengetahui apa sih peristiwa itu, penyebabnya apa. Demikian. Di masyarakat sudah ada perjanjian waktu itu untuk tidak mendatangkan massa dari luar, ternyata banyak massa dari luar dari 2 kubu. Bagaimana itu? Sebelumnya kita sudah melakukan kegiatan persiapan pengamanan. Seminggu sebelumnya sudah dengan ada pertemuan Forkompinda dari Kabupaten Pemalang, baik dari Bapak Kapolres, Bupati maupun dari Bapak Dandim, dan dari rapat Forkompinda tersebut adalah bagaimana menyiapkan rencana pengamanan. Dan di rangkaian acara rapat tersebut ada kesepakatan bersama untuk kedua belah pihak dari PWI LS maupun dari FPI, kesepakatan bersama agar pelaksanaan kegiatan pengajian dari Habib Rizik ini berjalan sesuai dengan aturan, kemudian tertib, tidak ada provokasi, dan saling menjaga keamanan. Demikian di kesepakatan. Pak, tindak lanjut atas peristiwa tersebut, Pak, dari pihak kepolisian ini apa, Pak? Tindak lanjut atas peristiwa tersebut, Pak? Kita dari kepolisian akan melakukan penyelidikan dan menindaklanjuti peristiwa tersebut, dan kita harus mendata
korban-korban tersebut. Dari korban tersebut kan kita akan mendapatkan informasi peristiwa ini rangkaiannya seperti apa, sehingga kita dapat menyusun konstruksi permasalahan yang ada. Demikian. Selain korban luka, apa ada rumah yang rusak gitu? Saat ini sedang kita lakukan pendataan di Bapak Kapolres bersama Bupati, mendata bagi rumah-rumah dari masyarakat yang rusak. Terjadi bentrokan ini apakah ada faktor kekurangan aparat atau gimana? Tidak ya, jadi kita sudah mempersiapkan semaksimal mungkin untuk melakukan pengamanan karena diawali oleh rapat Forkompinda, kemudian ada kesepakatan bersama dari kedua belah pihak, kesepakatan bersama untuk tetap melaksanakan kegiatan pengajian ini dengan aman, tertib, dan sesuai dengan aturan perundang-undangan. Sudah ada yang diminta keterangan? Kemudian dari pihak kepolisian sudah melakukan kegiatan TFG di Polres untuk mensikapi, kemudian memahami tugas masing-masing anggota. Dan adanya kejadian atau peristiwa bentrokan ini, kita akan melakukan evaluasi bagaimana kesepakatan itu sendiri telah dilanggar, maupun bagaimana kita akan melaksanakan kegiatan pengamanan selanjutnya supaya peristiwa bentrokan ini tidak terjadi. Pak, tapi apa sih yang melatar belakangi dua belah pihak ini melakukan kesepakatan? Apakah memang sebelumnya pernah terjadi seperti ini? Seperti apa? Ya, tentunya kita memahami bagaimana kewaspadaan ya, kemudian potensi-potensi ancaman kejadian yang akan terjadi bila mana tidak terjadi kesepakatan dari kedua belah pihak. Kesepakatan sudah terjadi, ada kedua belah pihak dan saling memahami, namun pelaksanaannya terjadi insiden. Ini yang harus kita pahami dan kita evaluasi. Sekian. Sampai saat ini sudah ada yang diperiksa apa belum Pak? Kemudian antisipasinya nanti ke depan gimana Pak? Nanti ini kita sedang melakukan evaluasi dan silakan Bapak Kapolres nanti sampaikan apa yang sudah kita lakukan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.